Buat sobat investor semua yang penasaran bagaimana progres investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 47 minggu ini, di video ini gue bakal sharing ke kalian. Nah, jadi seperti apa sih progresnya? Ya, sekarang progresnya itu dibandingkan dengan minggu lalu itu lagi minus guys, yaitu sekarang minus 8%-an. Jadi dibandingkan dengan minggu sebelumnya, tentu ini lebih kena dampaknya gitu dibandingkan sebelumnya di bawah dari 8%. Nah, sekarang udah minus 8%. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi seperti ini? Nah, terjadi seperti ini karena memang cryptocurrency pada saat ini masih goyang ya guys ya. Dalam arti masih belum stable. Walaupun dia misalkan naik, dia belum ada indikasi yang benar-benar bakal sustainable dan dia akan naik terus karena memang konflik itu masih ada. Dan kalau misalkan kamu perhatikan di beberapa video gue sebelumnya, gue sebenarnya udah menjelaskan soal ini juga. Jadi waktu ketika kemarin lagi naik-naiknya, itu gue ngejelasin tuh bahwa ya kalau misalkan kayak gini belum tentu dia akan sustainable terus-menerus. Ya memang sejauh itu bisa disyukuri, tapi ya itu akan terjadi seperti ini juga karena belum selesai antara Rusia dengan Ukraine juga, dan beberapa negara kan ada yang nggak setuju terhadap Rusia juga, ada juga yang setuju terhadap Rusia, yang nggak setuju ini melakukan ban. Ya, ban-nya itu salah satunya pada cryptocurrency. Nah, tadinya kan Rusia itu sebagian ada yang menggunakan cryptocurrency juga untuk via transfer, entah itu berbentuk bisnis. Nah, ada beberapa negara yang sempat melarang itu terjadi. Ya, jadi melarangnya dengan cara kalau misalkan ada perusahaan yang ketahuan, misalkan dia transfer menggunakan cryptocurrency bakal kena sanksi, kayak gitu. Itu kan jadi sentimen negatif. Nah, dengan adanya sentimen negatif itu tentunya harga cryptocurrency-nya itu bisa ngedrop. Kenapa? Karena dia merasa bahwa wah berarti cryptocurrency udah susah nih untuk dijadikan sarana payment atau sebagai sarana untuk transfer. Oh ya udah deh, gue narik aja portofolio gue gitu, gue narik aja deh duit gue. Nah, akibat dari mereka menarik uang mereka, ya otomatis akan turun seperti itu. Jadi volatilitasnya masih belum stable guys. Cara dimana itu bisa stable itu ya dengan semua ini udah selesai gitu. Dalam arti perang ini tuh udah nggak ada. Ya kayak misalkan sebelum kejadian perang lah gitu. Itu kan masih, memang cryptocurrency sempat turun ya karena memang COVID dan lain sebagainya ya. Karena ada kebijakan-kebijakan, bukan COVID-nya ya, tapi kebijakan dari negara-negara ini gitu ya. Itu berpengaruh tapi nggak sedahsyat ini juga gitu. The only way untuk keluar dari situasi ini adalah yaitu damain tuh dua negara. Jadi ketika ada orang yang nanya sama gue, wah Jess lo mau milih Rusia atau Ukraine? Ya jawaban gue adalah, gue milih dua-duanya damai pak. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dari investasi itu sendiri. Gitu sih. Itu merupakan dari sudut pandang gue juga. Dan gimana sih, atau caranya gimana sih supaya benar-benar bisa stabil lagi? Cara seperti itu. Ya benar-benar damai sama sekali. Tapi kan kita nggak tahu kapan waktunya itu akan terjadi juga ya. Sekarang yang kita bisa lakuin itu adalah diversifikasi guys. Jadi kalian taruh tuh jangan di satu aset. Misalkan ada yang ditaruh di Bitcoin, ada yang ditaruh di reksadana, ada yang ditaruh di saham. Jadi dengan cara seperti itu, walaupun satu portofolio kalian lagi minus, yang lain bisa jadi dia plus gitu. Ataupun dampaknya nggak separah itu. Toh nanti pun ketika misalkan udah zaman ya pesta pora tuh dalam arti kayak setiap dia ada turun yang drastis banget, ujung-ujungnya dia balik lagi naik, dan naiknya itu bener-bener naik gila-gilaan yang nggak berhenti-berhenti. Itu disitulah yang gue sebut dengan pesta pora gitu. Kayak waktu tahun 2017-an kali ya, itu kan sempat turun banget, sampai 2018 pada Bitcoin. Pada setelah dari era itu, 1 tahunan lebih kalau nggak salah, itu udah mulai naik, cenderung naik gitu. Dan akhirnya tuh sampai Bitcoin ke angka yang gede banget gitu, 900-an atau 800-an juta gitu. Ya, itu kan amazing banget gitu. Itu dari segi Bitcoin ya. Dari segi Ethereum biasanya ngekor gitu. Bitcoin sama Ethereum tuh ngekor. Jadi kalau Bitcoin apa, nanti Ethereum cenderung untuk sama. Apakah 100% sama? Jawabannya adalah tidak. Tapi again, itu merupakan sudut pandang gue juga. Bagaimana sudut pandang kalian? Ya, ada yang setuju, ada yang enggak masalah. Selama kalian sampaikan dengan bahasa yang baik juga ya, gitu. Kalian bisa komen di kolom komen di bawah, kira-kira cryptocurrency ke depannya bakal seperti apa, dan langkah dan strategi kalian itu maunya seperti apa.
Oke semuanya, itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, itu seperti apa, sistemnya kayak gimana, kalian bisa cek seminar investasi cryptocurrency gue juga. Ada di playlist Investor Mula. Jadi kalian bisa ke sana aja. Nah, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat komisi dari setiap pembelian yang kalian lakukan juga. Memang komisinya kecil banget, tapi kan ya buat tambah-tambahan. Tapi terserah kalian, kalau kalian mau silahkan, kalau enggak juga nggak masalah. Tidak ada apa-apa guys. Bila mana kalian rasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.